Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Demak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah berkah, yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Demak. Tidak ada lain adalah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi umat, khususnya di wilayah Kabupaten Demak, umumnya pada warga muslimin wal muslimat di Nusantara ini. Dan insya Allah hari ini yang akan kita kaji adalah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, karya almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau menyusun kitab ini mengambil dari Kutubus Sittah. Ada 6 sunan, di mana isinya diambil dan dikumpulkan oleh beliau di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Marilah para pemirsa kita mulai kajian Mukhtarul Ahadits dengan membaca Ummul Kitab ala hadhihi niyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لرضا الله ولنيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرته وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع علماء الله وأوليائه خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا محمد بائد النقشبندي وسيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي وأصولهم وفروعهم وإخوانهم وأخواتهم ومشايخهم وإلى حضرة جميع الأولياء في الإندونيسيا خصوصا إلى حضرة الشيخ سلطان فتاح والشيخ رادين ساهد سنان كاليجوغو والشيخ مولانا مغربي وأصولهم وفروعهم وإخوانهم وأخواتهم ومشايخهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومجيزين مجيزنا وجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian ini mari kita awali dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kutiba lahu thalathuna hasanah, wa khutta anhu thalathuna sayyi'ah." Yang artinya kurang lebih, siapa yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
maka dicatat baginya 30 kebagusan dan dilebur atau dihapus darinya 30 kejelekan. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin berarti kita insya Allah telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dicatat oleh Allah melakukan 30 kebaikan dan dihapus 30 kejelekan. Tetapi hadis ini ada yang dikecualikan. Tidak semua orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan pahala seperti itu. Karena ada mustasnayat atau dikecualikan. Misalnya seseorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin di saat mereka sedang melakukan sebuah kemaksiatan, bergembira atas kemaksiatan, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak mungkin mendapatkan pahala seperti yang telah kami sampaikan tadi. Bahkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin bagi orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, bersyukur karena bisa melakukan sebuah kemaksiatan, hukumnya haram. Demikian pula jika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin pada tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak terhormat, maka kita pun juga dimakruhkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah kalimah yang suci, kalimah yang berharga, ucapan bersyukur bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ucapkan di tempat-tempat sembarangan, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menjijikkan, walaupun hukumnya tidak haram tetapi makruh. Karena itu bisa dibagi hukum membaca Alhamdulillahirabbil alamin menurut para ulama ahli fikih, bahwa hukumnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu ada 4 macam. Yang pertama, membaca Alhamdulillahirabbil alamin dihukumi wajib. Misalnya kita sedang melakukan sholat. Di dalam sholat salah satu rukun sholat adalah membaca Fatihah. Dan Fatihah ini harus melibatkan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena jika Alhamdulillahirabbil alamin tidak kita ucapkan dalam membaca Fatihah, maka Fatihah kita belum bisa memenuhi sebagai rukun sholat. Beda halnya dengan membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, itu khilaf di antara ulama mazhab. Menurut Imam Syafi'i, membaca bismillahirrahmanirrahim wajib. Tetapi menurut Imam Maliki, tidak wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada bahasan Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca Alhamdulillahirabbil alamin tadi sudah saya katakan bahwa hukumnya menurut ahli fikih adalah 4 macam. 1 wajib, seperti membaca Fatihah dalam sholat fardu. Yang kedua kali membaca Alhamdulillahirabbil alamin dalam khutbah nikah. Dalam khutbah nikah ada salah satu rukun khutbah nikah, yaitu membaca Alhamdulillah. Tetapi karena khutbah nikah itu saja hukumnya sunnah, maka membaca Alhamdulillahirabbil alamin dalam khutbah nikah ini hukumnya pun sunnah. Jika tidak khutbah nikah pun tidak jadi masalah. Yang ketiga, membaca Alhamdulillahirabbil alamin dihukumi makruh, yaitu ketika seseorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin pada tempat-tempat yang tidak terhormat, tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang menjijikkan, sehingga mengurangi adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti membaca Alhamdulillahirabbil alamin di dalam WC atau toilet.
Ini hukumnya walaupun tidak sampai taraf haram, adalah hukumnya adalah makruh. Yang terakhir, membaca alhamdulillahirabbil alamin dihukumi haram, yaitu ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin karena telah berhasil melakukan sebuah kemaksiatan. Misalnya kita mendapatkan suapan dari orang-orang yang menyuap kita, karena kita tahu bahwa orang menyuap dengan banyak uang yang diberikan kepada kita. Umumnya orang yang mendapatkan rizki itu adalah sebuah kenikmatan, sehingga mereka itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, karena uang yang didapatkan itu adalah rizki dari Allah. Tetapi beda kalau rizki ini berupa sesuatu yang haram, artinya menerima suapan dari seseorang, kemudian saking bergembiranya kita, kemudian kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacaan alhamdulillahirabbil alamin kita ini dihukumi haram. Jadi tidak semuanya membaca alhamdulillahirabbil alamin itu hukumnya sunnah atau wajib. Seorang pemuda yang dia merindukan untuk minum minuman keras dan selama ini tidak pernah punya kesempatan untuk minum minuman keras. Kemudian di saat dia memiliki kesempatan untuk minum minuman keras, setelah minum minuman, kemudian dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, ini hukumnya pun juga haram. Maka berhati-hatilah kita dalam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, harus tepat sasaran.